Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kamu yang lagi dengerin podcast ini. Sebelumnya apa kabar nih buat Sobat MH yang lagi dengerin podcastnya MH? Semoga dalam keadaan sehat dan prima ya. Oke, sebelumnya nih kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kata aku, tak kenal maka kita kenalan dulu, baru bisa sayang. Oke teman-teman, kenalin nama aku Sadila Hidayati dari Manajemen Perhotelan Angkatan 2020 Universitas Airlangga. Oke, sekarang kita ngomongin podcast nih ya. Jadi sebenarnya podcast MH Talk itu apa sih? Jadi kalau boleh aku paparin sedikit, MH Talks ini adalah media atau wadah untuk menciptakan brandingnya MH dan untuk memperkenalkan MH kepada khalayak secara interaktif dan komunikatif. Tentunya dengan cara yang nggak ngebosenin. Oke guys, sekarang kalau kita ngomong-ngomong kuliah tentang prodi MH nih, gak sah rasanya kalau kita nggak ngobrol langsung sama dosennya. Nah, berikut ini aku mau kenalin sama teman-teman sekalian dosen yang paling beken sekali di MH ini. Ini ada Ibu Umi dengan nama panjang, boleh gitu ya Bu? Boleh. Oh, oke. Ya, ada Ibu Umi Farikah Baskar dengan mana HP tuh? Saya CV. Maaf ya Bu. Apa? Jadi nanti. Agak ngeri sih, berasa kamu kayak mau minum lotion. Itu kamu megang apa? Oke. Kenapa? Itu lotion. Lotion, Natur E. Oke. Berikut ini aku mau kenalin sedikit nih sekilas info tentang Bu Umi. Jadi Bu Umi ini nama panjangnya ada Ibu Umi Farikah Baska SEMM, kelahiran Sidoarjo tanggal 8 Agustus 1990. Wow, masih muda banget ini Bu Umi ya. Oke, sekarang alhamdulillah nih, beruntung sekali kita teman-teman. Pada pagi hari ini kita sudah bersama Ibu Umi. Selamat pagi Bu Umi, gimana kabarnya? Hai semuanya, selamat pagi, selamat malam buat semua para Selamat pagi Bu pendengar Umi. podcast ini. I'm fine, thank you. How are you? Gimana kabarnya Bu Umi? Gimana Bu? Alhamdulillah baik, Sadila. Putus-putus. Gimana kabarnya Sadila? Oke. Alhamdulillah Sadila baik Bu, sesumringah dan seceriya Bu Umi pada pagi hari ini. Oke Bu, jadi sekarang kita mau masuk ke inti podcast ini Bu. Ngomong-ngomong soal MH nih, sebenarnya manajemen perhotelan itu apa sih Bu, prodi MH itu, dan kenapa sih dunia ini butuh lulusan perhotelan? Oke, manajemen perhotelan adalah salah satu program studi di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang memberikan kontribusi lulusan pada industri hospitality dan tourism baik di Indonesia maupun internasional. Seperti contohnya ASEAN lah. Wah, keren juga ya Bu. Nah, jadi sekarang yang kita penasaran nih, kegiatan apa aja sih yang bisa kita eksplor selama menjadi bagian dari prodi manajemen perhotelannya UNER? Apa aja yang kita pelajari? Terus kalau udah lulus dari prodi MH tuh lulusannya bisa jadi apa aja? Bisa terjun kemana aja? Oke, jadi kalau untuk perkuliahan mungkin sama dengan yang lainnya. Untuk teori, kita pakai ceramah, metode ceramah dan diskusi atau brainstorming. Kemudian untuk yang praktikum, kita bersama dengan para praktisi-praktisi dari bidangnya, dari expert bidangnya, seperti pengolahan makanan oriental, kita juga bersama dengan tata graha dan juga tata hidang, belajar bagaimana mengolah makanan yang baik gitu bersama dengan chef-chef dari industri perhotelan bintang 5 di Surabaya tentunya. Dan juga untuk tata hidang kita belajar bagaimana sih misalnya servis yang sesuai dengan tema misalnya western atau oriental dan juga cara melipat napkin yang baik misalnya. Kemudian selain itu ada magang juga. Nah, magang ini kalian diwajibkan untuk magang di hotel bintang 4 dan bintang 5. Kebijakan ini sudah berlaku sejak 2016. Kemudian untuk magang tidak hanya di Surabaya aja, beberapa juga ada yang di luar Jawa, misalnya Bali, di Raffles dan juga di Ritz-Carlton. Ada juga yang di Malaysia. Berhubung sekarang sedang pandemi, masih di Surabaya saja. Selain itu, mata kuliah yang akan kalian pelajari jika kalian bergabung menjadi manajemen perhotelan, menjadi mahasiswa manajemen perhotelan, yaitu misalnya selain basic
basic skill di dunia industri perhotelan, misalnya tata graha, seperti tadi pengolahan makanan, front office, kehumasan, hygiene and sanitasi, kalian juga akan mendapatkan mata kuliah kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha kalian. Jadi, kerjanya tidak hanya di dunia perhotelan, tapi kalian juga bisa membuka peluang pekerjaan untuk bekerja secara wirausaha secara mandiri lah. Kemudian juga dibekali dengan manajemen, ilmu-ilmu manajemen seperti pengantar manajemen, manajemen supervisi, dan juga ada pemasaran perhotelan misalnya, dan juga manajemen sumber daya manusia. Selain itu juga dibekali dengan bahasa asing. Jadi kalian tidak hanya belajar bahasa Inggris, tapi juga bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Wow, keren sih. Oke, Bumi. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan nih, berarti lulusannya MH ini nggak cuma belajar perhotelannya, nggak cuma sekedar selamat pagi, selamat datang di hotel kami, nggak sekedar itu aja ya Bu. Jadi ibaratnya lulusannya MH ini belajar hampir semua aspek kehidupan, belajar masak dapat, belajar bahasa asing dapat, public speaking dapat, masang-masang spray juga, itu juga profesional gitu ya Bu. Oke, sekarang mungkin yang Sobat MH penasaran nih Bu, kuliah MH ini kan, kuliah perhotelan ini kan adalah kuliah yang berbasis praktek. Nah, jadi gimana nih Bu, praktikum secara offline-nya, secara kan sekarang lagi pandemi. Dan juga Sadila penasaran, menurut Ibu gimana sih keefektifan belajar secara daring ini? Silakan Bu. Oke, kalau selama pandemi ini, praktikum ini dilakukan secara online untuk yang pertamanya. Seperti di semester awal itu, praktikum dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Kemudian untuk semester yang selanjutnya, di semester ganjil di 2020 kemarin, sudah ada kebijakan dari surat edaran rektor yang memperbolehkan praktikum hands-on, praktikum yang harus hands-on ya. Seperti kalian memasak, membuat kue, itu kan hands-on, kalian harus mengolah dengan tangan kalian sendiri gitu. Nah, itu diperbolehkan. Ya, harus tampil ya, Bu. Iya, diperbolehkan untuk melakukan praktikum secara offline dengan beberapa protokol yang ketat. Salah satunya yaitu dengan wajib menunjukkan kartu bebas COVID, surat bebas COVID. Salah satu kriterianya yaitu dengan swab, menyertakan surat swab yang negatif. Kemudian juga diharuskan untuk mendapatkan izin dari orang tua. Jadi kalian menyerahkan surat bertanda tangan di atas materai dari orang tua yang mengizinkan anaknya untuk praktikum secara offline di kampus. Selain itu juga di dalam kampus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menggunakan glove dan face shield. Dan juga jumlah mahasiswa yang melakukan praktikum secara offline itu dikurangin gitu. Jadi 50%-nya lah gitu. Untuk mengurangi kerumunan massal. Untuk efektivitasnya ya, untuk efektivitasnya saya rasa sudah cukup efektif untuk untuk perkuliahan secara online ini karena mahasiswa juga bisa mengikuti perkuliahan dan juga submit tugas-tugas yang individual atau group project misalnya. Kemudian tapi ada kendalanya juga ya, beberapa kendala. Kendalanya ini relatif karena berkaitan dengan yang pertama sih, yang utama nih, sinyal. Iya nggak sih, kayak jaringan. Teknis ya, Bu? Teknis, karena biasanya kesulitan teknis misalnya kalau bisa dari saya dan bisa dari mahasiswa. Kalau dari saya misalnya, Bu, suaranya putus-putus, kayak gitu kan. Oh iya, nyandet-nyandet. Terus kalau mahasiswa tuh biasanya kayak izin di kolom chat Zoom gitu kan, kita pakai Zoom Edu ya, di UNER kita pakai Zoom Edu. Nah itu biasanya mereka kayak, Bu izin terpental, kayak gitu. Atau Bu izin masuk lagi, Bu atau izin pindah gadget, kayak gitu ya. Kemudian selain koneksi, juga ada kayak kompatibel kayak software yang digunakan di masing-masing gadget kalian gitu. Misalnya seperti saya, kalau saya kan untuk variasi saya pribadi ya, untuk variasi metode pembelajaran di dalam kelas, saya kan pakai Nearpod, terus pakai misalnya Scout, kayak gitu. Itu kan kayak perlu perlu kompatibilitas yang tinggi gitu dengan gadget-gadget karena
apa ya, mungkin karena penggunaan datanya yang juga cukup banyak juga. Jadi beberapa mengalami kesulitan juga sih untuk join di Mentimeter misalnya. Banyak sekali sih. Seperti itu. Oke. Ya, baik Bu Umi. Nah, kalau boleh Sadila tarik kesimpulan nih, berarti praktikum secara offline itu bisa tetap diadakan, tapi dengan beberapa catatan ya Bu, seperti tadi jumlah pengunjung yang terbatas, kemudian harus menyerahkan surat bebas COVID, rapid segala macam, terus juga ada izin orang tua. Nah, kemudian kalau kita ngobrolin tentang keefektivitasan belajar secara daring ini, sebenarnya kita sendiri dari mahasiswa dan Bu Umi sebagai pengajar sebenarnya masih bisa mengikuti, tetapi ya tetap aja ada kendalanya ya, kayak tadi ya kendala sinyal lah, kendala ini segala macam, tetap ada suka dukanya gitulah ya Bu. Iya. Oke, kalau misalnya ini sekarang saya penasaran nih tentang Bu Umi sendiri. Bu Umi sendiri sebagai pengajar, selama setahun belakangan ini apakah lebih sering WFH, apa ada WFO-nya juga? Kalau saya sih mungkin bisa dikatakan kayak 95-98% saya WFH. Karena sejak surat terbitnya surat untuk staf melakukan WFH itu dari bulan Maret 2020, saya langsung pulang ke kampung halaman gitu untuk melakukan WFH, dan juga saya juga mengurangi intensitas keluar kota saya gitu untuk menghindari kerumunan juga, untuk ya menjaga diri lah tentunya. Jadi saya WFH, tapi ada sekitar 2 minggu itu saya WFO di akhir tahun kemarin untuk mengerjakan beberapa tugas kampus yang memang harus dilakukan di kampus, tidak bisa dilakukan dari rumah. Seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti sebagian besar proses mengajar Ibu dilakukan secara WFH, tapi tetap ada beberapa kali secara WFO, begitu ya, Bu? Yep. Sekarang mungkin sobat-sobat nih penasaran tentang Bu Umi secara personel ini. Kenapa sih, gimana sih ceritanya Bu Umi bisa menjadi dosen MH itu gimana Bu? Caranya Ibu tertuntun prosesnya gitu, perjalanan Ibu menjadi dosen di manajemen perhotelannya UNER. Oke, pengalaman saya. Jadi sebelum saya bergabung di UNAIR di tahun 2019, saya sebelumnya mengelola online shop pastry and bakery di kampung halaman saya sini selama 3 tahun. Selain itu saya juga dosen part-time di salah satu universitas lokal di daerah saya sini. Setelah itu saya melihat ada occupation opportunity di manajemen perhotelan ini yang saya rasa ini sesuai dengan passion saya gitu di industri hospitality, khususnya di pastry and bakery, dan juga latar belakang saya lulusan manajerial gitu ya. Alhamdulillah, jadi saya sejak 2019 bergabung di MH di manajemen perhotelan Universitas Indonesia. Keren banget nih Bu Umi. Jadi Bu Umi ini inspiring banget guys. Jadi selain Bu Umi itu berwirausaha, beliau juga pintar melihat peluang gitu sehingga bisa menemukan passionnya. Salut buat Bu Umi. Oke, Bu Umi, kayaknya kita sekarang udah sampai di penghujung acara deh. Jadi sebelum Sadila benar-benar menutup podcast ini, barangkali ada sepatah dua patah kata yang mau Bu Umi sampaikan, atau barangkali quotes Bu Umi. Silakan Bu Umi. Oke. Pesan aja untuk semua pendengar podcast ini, semoga kita semua sehat ya, sehat walafiat, dan amin. Yang melaksanakan WFH dan SFH misalnya, kalian juga yang kuliah dari rumah, semoga bisa bertemu kembali dengan teman-teman di kampus, dengan dosen-dosen di kampus, dengan keadaan yang lebih baik dan sehat walafiat. Amin. Saya izin stay safe untuk kalian semua. Amin. Terima kasih Bumi. Oke guys, kayaknya segitu aja deh podcast kita hari ini. Karena kalau kepanjangan ntar kalian yang dengerin tuh bosen, terus ntar aku ditinggalin, kan aku sedih gitu. Oke, jadi akhir kata, aku sendiri sebagai host, mungkin aku Sadila, gimana ya kalimatnya? Aku sendiri sebagai host, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Aku juga terima kasih buat panitia dan staff-staff yang sudah mempercayakan aku untuk menjadi host di episode perdana
MH Talk, podcast MH Talks. Oke, sebelum aku benar-benar tutup, aku boleh dong ya ngasih satu pantun? Boleh dong, masa enggak? Nah, pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya haturkan terima kasih. Terima kasih Bu Bumi atas sharingnya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Have a nice day, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.